Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada panitia orientasi kemuhajirinan yang saya hormati, segenap para peserta yang berbahagia, syukur alhamdulillah bahwa malam ini Bapak bisa mengikuti acara POKA ini. Kemarin sama Teh Iva dikabari, juga panitia menyampaikan informasi yang mestinya tadi pagi, tapi Bapak nggak bisa. Karena tadi pagi Bapak jam 3 bangun, kemudian mandi, tahajud, ngaji Quran. Jam 4 itu sudah ke Citapen. Pas sampai di Citapen adzan, mimpin sholat subuh, ngajak santri sampai jam 6 pagi, istirahat sebentar jam 7 untuk jamaah majlis ta'lim, sampai jam 8 kurang sedikit, lalu berangkat ke Serang. Ada rapat dengan PBNU tentang rencana pembangunan perumahan yang digagas oleh salah satu pengurus PBNU kerjasama dengan koperasi, yaitu membangun 100.000 rumah di Jawa ini. Datang ke rumah tadi jam 5, kemudian mandi. Setelah itu ketemu ibu ada 5 menit, lalu ke pondok ngajar santri maghrib sampai isya. Udah isya, acara pembagian rapot untuk asrama putri. Bapak menyampaikan dulu pesan dan tausiah. Sampai jam 8 lewat 5 menit, lalu ke sini. Insya Allah di sini 1 jam saja. Insya Allah Bapak sehat dan kuat untuk menyampaikan materi. Dan insya Allah ini nginep. Kalau tidak ada halangan, insya Allah nanti jam 3 ke sini. Bersama-sama tahajud di kampus 2 ini. Ya, akan disampaikan ada 2 materi tentang sejarah dan konten daripada pesan Bapak yang inti untuk ke depan. Pertama adalah sejarah dari mulai Bapak menikah dengan Ibu yang sama-sama alumni Cipasung. Sebetulnya Bapak dengan Ibu tidak kenal waktu Cipasung. Hanya Ibu sering dengarkan kalau Bapak lagi ceramah di Cipasung. Mungkin sudah nyirian waktu itu. Waktu Bapak sudah di Bandung, baru Bapak ingat dengan yang pernah dilihat waktu Cipasung. Kirim surat lewat Yana Abidin. Ternyata surat Bapak 1 bulan nggak dibalas sama Ibu. Udah deg-degan jawabannya seperti apa nanti. Ini jawabannya itu singkat padat. Katakan apa yang kamu yakini, yakini apa yang kamu katakan. Itu jawaban Ibu. Apa maksudnya itu teh gitu. Yakini apa yang kamu katakan dan katakan apa yang kamu yakini. Akhirnya pada bulan Desember tahun 78 Bapak kesini, diterima sama Abah Alawi yang jabatan waktu itu sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta. Datang pertama ke beliau itu ujuk-ujuk langsung, terus saya dianggap khidbah wacana ini teh. Baru kena langsung disebut khidbah. Yang mahayang tadi lagi.
diteheseh deui. Hanya seminggu setelah itu Bapak bawa orang tua ke sini. Pas tanggal 9 bulan Desember tahun 78. Langsung ditikahkeun tanpa persiapan. Sebab apa? Abah di Sumedang itu tidak tahu Bapak akan nikah. Kenapa? Karena Abah ini langsung mengatakan, barudak teh jigana teu siap ditikahkeun. Abah Sumedang naros, ya bun siap itu, siap. Mau siap na Pak Dadang we siap itu. Suatu mah. Terus nyanak enak Abah. Bapak udah bikin enak dari sana tanpa pengetahuan Abah. Yang ini siap saudara sana kawin enak. Nikah. Udah nikah langsung ke Bogor, ada acara keluarga. Saya itu Bapak ke Bandung lagi karena belum selesai kuliah. Aku udah pakai sumpah 6 bulan Bapak enggak tidur dengan ibu walaupun sudah menikah. Karena beratnya kalau nikah nanti belum punya pekerjaan, kuliah belum selesai gitu. Itu wani nyentuh. Ini nama usaha iyalah gitu. Akhirnya setelah 6 bulan baru Bapak melakukan hubungan. Kemudian tahun 80 punya anak pertama ada Teh Ipa. Tahun 81 Teh Dede, 82 Teh Kiki. Jadi 3 tahun teh berturut-turut lahir seorang bayi. Waktu Bapak mengikuti gerakan pemuda Ansor tahun 80 di Surabaya, punya anak tuh ingin laki-laki. Kalau saya punya anak laki-laki akan kasih nama Idam Holid. Karena waktu itu yang pidato di Surabaya Pak Idam Holid. Karena waktu itu ibu lagi hamil. 2-3 bulan kemudian ibu lahir. Ternyata anaknya perempuan. Namanya Idam Holid. Nah, tadinya Holidah namanya. Karena Holid tidak jadi dia Holidah kan. Kemudian jadi Bapak Ijah Rahman. Mudah-mudahan saya kedua laki gitu. Yang ngereyah dewa tentu nanti. Naraskan ke Pak Nasir kumah seorang budak laki. Yang dulu jadi kepala Kemenag. Kabun toba dahar lele besan. Ngapa dahar lele nu ka mabok lele. Begitu lahir teh tanggal 16 bulan September tahun 81. Ibu bidana laki awewe sare deui bapak teh. Kuduna kan sarontok sare deui. Ai geus tidur teh karunya ada budak kurang teh. Tungtung ibu ka ibu diazanan ku langsung. Naraskan ka mama jua ini. Kamana aja yang Sutojiri. Dah rajin selalu di situ sebelum punya rumah. Mama, naon resepna mama putra teh serang sekar isi pemegat. Sampai laki-laki 4, perempuan 4. Mama mas pasrah we sana ka Allah. Tungtung bapak ke kita pasrah ka Allah ngeureuh deui itu. Rek teh lahir kiki deui. Alhamdulillah semua jadi anak laki-laki, tidak punya tapi punya mantu laki-laki. Itu jadi ganti anak jadi mantu. Kemudian kaitan dengan masalah kegiatan pendidikan, tahun 80 langsung Bapak punya ide di sini. Adanya kuliah singkat setelah sholat Isya tiap Ramadan. Ada kuliah singkat tarawih di Masjid Agung. Pertama adalah Bapak. Kerjasama dengan Pak Kosim sebagai kepala Kemenag. Akhirnya kami di masjid-masjid ada kuliah Qobla tarawih. Bapak bikin judul untuk 1 bulan. Kemudian ada pengajian remaja di Al-Maghfirah Masjid Agung. Hanya 2-3 tahun saja Bapak di Purwakarta sudah terkenal kemana-mana.
Sampai pada Suki, bupati waktu itu tuh kada hati-hati di kebun kolot, pemuda pintar. Tapi nyeleneh pintar nate sana. Daunnya ada keras, gitu. Diwaspadai waktu itu. Sampai akhirnya tahun 84 ketika Bapak akan jadi kepala MTSE, tidak jadi. Kenapa? Karena tidak dipercaya untuk jadi PNS yang benar. Akhirnya Bapak dipindahkan ke Wanayasa, 84 jadi kepala YPMI. Ternyata di YPMI Wanayasa itu ada hikmahnya. Ketemu banyak tokoh, dengan kiai. Bahkan yang mendonasi al-muhajirin dari Wanayasa itu ke sana udah Herman. Karena jasa udah Herman lah. Waktu itu bisa membeli tanah di kebun kolot. Itu berkat Bapak di Wanayasa itu. Kalau tidak di Wanayasa tidak kenal beliau. Bahkan beliau menganggap guru ke Bapak. Walaupun minjam dan minjam dibayar sama Bapak. Bayarnya dengan tanah yang Bapak miliki di samping Madrasah Aliyah Negeri Atoman. Tanah Bapak berikan ke beliau, utang Bapak lunas. Tapi jadi pesantren. Kemudian tahun 90-an minta pindah Bapak teh. Tahun 89 kalau nggak salah minta pindah. Jadi pindahkan wae ku kepala Kemenag teh. Oh tempat di mana saya pindah atuh. Akhirnya bapaknya sekolah tahun 89 teh. Maksudnya tahun Bapak pindah ke kadinya gitu. Yaitu di mana? Di Bendul. Itu 89 mulai itu. Tadi nama Ajat nih tugasan Bapak teh Ajat. Dagoan di dia sudah naik daftar. 2 minggu teh di kantor sana naik daftar wae. Panggilnya Asep Supriyadi. Saya bantu saya. Bias gua abdi, mana nunggu riling, kalembur-lembur. Menang 40 budak teh. Pertama kali awaton itu 40 orang. Murid pertama itu Haji Sobari itu. Murid pertama di awaton. Sampai akhirnya tahun 89 mulai sekolah di awaton. Kemudian Bapak diangkat jadi ketua panitia dan RW di Usman Singaminata. Alhamdulillah setahun beres ngebangun masjid. Tahun 90 bisa ke Mekah. Di Mekah itu ingat dengan nasihat Pak Gojali. Sebelum ke Mekah, Bapak ke beliau dulu, ke Bapak Haji Ayef Gojali. Dongkap adinya kia. Pak abdi hayang ngadekeun pondok. Tapi nah abdi teh ka Mekah heula tanah pengadaan pondok heula. Geus ka Mekah heula we. Kayak di Mekah ngadoa ka Allah balik di Mekah bisa ngabangun pondok gitu. Dan doa anda dijabah gitu. Ya di Mekah teh ngajerit akhirna teh. Jerit ngapa hayang boga pondok. Akhirnya alhamdulillah pulang dari Mekah itu bisa membeli tanah yang Kanangai jadi Al-Muhajirin pusat itu. Itu pulang dari Mekah. Karena dari pulang dari Mekah itu mendirikan TK TPA tahun 91. Tahun 92 mulai pembangunan penerimaan yatim piatu. 93 baru pindah ke kampus satu yang disebut kampus pusat sekarang. Kemudian Bapak oge ngarintis di Wakarta Salada Cipasung itu datang ke Ahmad Aop ziarah kepada beliau. Kata Mama Jan Aop teh, oh itu mantu Mama Alawi, mohon nama. Nyai nama cicing di kebun kolot. Manfaatkan emut tetep babari. Nawa ya nawa muka
pengajian leletikan we itu. Kumpulkan barudak tetangga ngaji di Ujang di ditu. Itu pertama kegiatan pendidikan di situ, ngumpulkan anak tetangga. Dari 20 tiap tahun dia nambahan jadi 100 sampai 200. Jadi ramai we di sekolah anu yang TK-in teh. Kemudian ada pengajian di Masjid Agung, pengajian di Amal Piroh, sampai membangun kegiatan pendidikan pesantren kilat yang bisa dikunjungi oleh DPR pusat. Anda terkenal kemana-mana. Diangkat di pengajian Masjid Agung tahun 84. Ngagentos Sojana Toilah 84. Sampai sekarang belum pernah berhenti. Tapi mulai tahun ini Bapak menyerahkan ke Kang Anang untuk melanjutkan khotib dan pengajian Masjid Agung. Kenapa? Ingin lebih fokus kegiatan internal di Pondok Pesantren Al Muhajirin. Dan kedua, kalaupun ada kegiatan ekstra, Bapak hanya fokus di NU dan Majelis Ulama. Kemudian tentang usaha. Usaha itu dimulai tahun 80 juga. Waktu itu Bapak suka bikin pelajaran buat anak-anak SMA, STM, SPG. Bikin diktat, nulis sorangan, ketik. Beli handpress, bukan mesin stensil. Di stensil. Sejumlah siswa SMA dikasih diktat ke Bapak. Tapi saya dikasih tadi dibeli kan, anak-anak suruh beli. Alhamdulillah itu jadi duit. STM, SM, SPG gitu. Itu mulai bisnis itu. Nulis sendiri, diketik sendiri, kemudian dicetak dengan menggunakan mesin stensil. Mungkin belum tahu lah ya, mesin stensil kayak apa, nggak tahu mungkin. Terus teka bayang, dan ketiknya teka bayang. Nah itu bisa jual buku sampai ke Karawang itu, diktat Bapak teh. Sampai di Karawang, dijual di Karawang. Yang jual di Karawang itu namanya Pak Muhyiddin, Ustadz Muhyiddin. Guru agama SMA 1. Ratusan bahkan ribuan dijual buku itu. Nah itu bisa bikin rumah yang di Kebon Kot dipakai rosan sekarang. Ladang diktat gaji masa etika tuh. Komo gaji hartama 80.000 sebulan. 80.000 sebulan. Kemudian setelah itu terkenal di Kebon Kolot. Sering ngaji ke daerah-daerah. Kalau waktu itu di Wanayasa. Semua desa di Kecamatan Wanayasa, Bojong, Darandan itu kedatangan Bapak. Datang pulang ke rumah sampai jam 2 malam. Ngaji di Pamundayan, pulang jam 3 ke bumi teh. Malah kungsi balik di Pamundayan jam 2 peting. Diberi hayam balik teh. Kananyak di Pamundayan teh. Geus nepi ka luhur teh, lepas hayam teh. Atuh geus kitu teh urang ngudag hayam. Cek bawa teh atuh mere hayam urang duit na we. Itu jam 2 peting datang ke imah teh ngongkong hayam. Itu dilakukan ku Bapak masih di bawah 40 tahun. Masih daek ka desa-desa ka lembur-lembur ceramah. Sampai akhirnya Bapak sakit. Tipes waktu itu. Dihentikan semua kegiatan pengajian. Sehat, sudah sehat, nyoba ke pengajian di kampung situ. Kan tebih kampung situ teh dekat sisi lautnya. Pulang dari situ sakit lagi. Akhirnya tidak dilanjutkan ceramah malam, dikurangi. Tahun 84 Bapak sudah bikin percetakan di handpress, buka toko. Namanya toko fotokopi Daya Piska. Sudah ada kegiatan catering, toko ATK, fotokopi. Pokoknya tahun 84 itu Bapak sudah punya usaha gede. Dan sudah punya mobil sendiri. Lain ngajuk.
kontan belina. Sudah 4 itu. Dan cita-cita waktu usaha selalu Bapak ingin mendirikan pondok, beli tanah ngiridit, ingin bangun pondok, termasuk dia pakai TK itu 500 meter itu pertama beli Bapak tanah padang diktat atau yang dipakai TK, beli tanah di belakang Damri kurang lebih 2000 meter dicicil, alhamdulillah kabeli. Tapi semua itu dijual lagi, ya diantaranya dipakai nggak bangun pondok. Makanya pondok itu waktu itu tidak akan terwujud kalau mengandalkan bantuan dari toko kita keluarkan, ada tanah sudah beli kita keluarkan. Alhamdulillah dengan modal hasil usaha itu bisa menyelesaikan pondok. Makanya kalau kita tidak mau korban sendiri, program itu tidak akan terwujud. Karena siap berkorban, maka cita-cita bisa terwujud. Itulah Al-Muhajirin tahun 93. Nah akhirnya dari 53 Santi nambahan jadi 100, terus sampai 200, 300, dan akhirnya sampai hari ini. Waktu itu mendirikan Thanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, bahkan dengan SD. Yang paling lucu itu minta izin mendirikan SMP, SMA hanya 2 hari saja. Oleh Pak Bunyamin Dudi langsung dikasih SK. Nah 2 hari selesai. Kemudian lagi mendirikan SD. SD yang pakai panang itu kan dulunya Pak Cece. Sampai guru-guru itu nanya, yang kepala sekolah itu Pak Cece atau Pak Abun? Karena Bapak jam 7 sudah nggak berdegak didinya. Memang guru datang ke saya didinya, dikontrol kebersihan segala macamnya. Sampai tingkat disiplinnya tinggi, peminatnya banyak. Bapak terjun langsung. Kalau tidak begitu, tidak ada pembelajaran buat generasi akan datang. Makanya dalam doa Nabi, Allahumma barik fi bukurihim, ya Allah berkati mereka yang selalu pergi pagi-pagi gitu, tidak pernah kesiangan. Dan usaha ini sampai Bapak jual beli tanah. Salah satu hasil jual beli tanah itu punya tanah di kampus 1 yang dipakai sama Putri, itu ladang jual beli tanah. Dan Panorama Indah, beli tanah dari warga dijual ke PT, ada lebihnya, yaitu akhirnya beli tanah 4000 meter yang dipakai kampus 1 Pondok Putri. Waktu itu hanya 11.000 per meter, yang sekarang sudah 2 juta lebih semeter. Dan sekarang Bapak tidak tahu mengapa jadi gede begini Al-Muhajirin, sampai terkenal kemana-mana dan disebut termasuk pesantren terbesar di Jawa Barat. Bapak tidak mengatakan paling besar, mereka yang mengatakan begitu. Sampai OPOP sendiri kita dapat juara pondok one product, singkat jadi OPOP, dapat bantuan 500 juta. Itu karena dia besar, padahal Bapak tidak mengatakan besar. Nah, mereka mengatakan Al-Muhajirin besar itu. Akhirnya tidak sadar, sudah dibentuk Awaton, ada kampus 1. Nah, kampus 1 di sini, kampus 2. Sebetulnya kampus 1 itu Awaton. Dan kusal jadi ditempuh kepanan sabelah, di tempat-tempat dari. Ini disebut kampus 4. Jadi kegedean teh kuduna kahiji itu teh. Ini jadi K2. Karena setelah kampus 1 itu membangun di sini. Ini ladang haji sebetulnya. Nah, pertama kali dapat tanah di sini, ada 5 orang jamaah yang mau ke Mekah. Bayarnya oleh tanah yang di depan. Hanya nambahan masyarakat yang ingin ke Mekah, masalah tanah ini.
tiap bulan, tiap tahun nyicil belian tanah. Tidak sadar hari ini sampai 5 hektar lebih. Itu tidak sengaja, itu rencana Allah saja. Rencana Allah saja. Tidak mimpi Muhajin seperti di sini sekarang ini. Kemudian ada lagi setelah itu kampus 3. Ladang di Mekah kene tahu ge. Waktu di Mekah itu ada namanya Ela, gelis atau Ela teh. Beda we atuh gelis. Ela teh gaduh salaki nu gaduhan pabrik di Cibungur. Nggak poe salakina teh nelponan wae. Ka Mekahna teh jeung salakina. Kan gaduh bapak namanya Haji Abdul Halim. Pak cenah di pun bapak aya tanah nu bade diical. Di mana Citapen? Sama Rahmat teh Haji Abdul Halim. Pun bapak teh ka pesantanan Pak Bang. Coba saya ku bapak tepangan, pasti dipasihkan ku bapak mah. Ya malah insyaallah di Mekah urang ka ditu. Pulang dari Mekah menghadap ke Abdul Halim. Bapak hadap Pak Bang. Satu kali pertama langsung begini. Oh ini ya bun, iya. Setelah dia lihat majalah, buletin, foto-foto kegiatan, iya. Udah 4 kali ganti di situ ngurus pondok, gak ada yang jadi. Sampai adik saya memimpin, gak jadi. Bahkan ada yang didemo oleh masyarakat. Saya tempat itu ingin jadi pondok. Benar saya ingin jadi pondok. Tapi saya itu sekarang ingin sharing aja. Kira-kira berapa mau kembalikan duit ke saya. Nanti saya akan hibahkan semuanya tanah itu. Dia mengatakan, ada orang datang ke sini buat duit 4 miliar. Saya tidak kasih itu. Karena ingin jadi pondok. Nah sekarang Kiai mau berapa kasih ke saya. Nanti saya kasihkan semua tanah dan bangunannya. Bapak tengah jauh Kiai 1 miliar, Pak Haji. 1 miliar. Nanti saya pikir dulu lah. Seminggu kemudian ibunya meninggal. Saya telepon. Abang, saya menyampaikan bela sungkawa. Mudah-mudahan Ibu husnul khotimah. Dan saya akan menghadiri penguburannya. Ya boleh. Itu mau dibanyak. Saya berangkat di sini jam 2 sampai jam 9 pagi. Bisa menguburkan ibunya beliau. Udah selesai menguburkan, Bapak dipanggil sama Pak Bambang. Sini Kiai. Ini notaris, ini adik saya. Yang kemarin diomongkan itu kita jadiin sekarang. Kita sekarang tanda tangan untuk menyerahkan tanah itu ke Kiai. Dan harus jadi yayasan. Ini nama yayasannya, kata dia. Kata Bapak teh. Kalau pakai yayasan itu saya keberatan, Pak. Saya punya yayasan Al-Muhajirin. Kalau mau Al-Muhajirin saja sudah. Oh gitu ya. Udah ganti lagi aktenya kan. Minggu depan ketemu lagi. Minggu depan ketemu lagi di Al-Muhajirin kampus 3 itu. Namanya langsung Al-Muhajirin. Langsung dia tanda tangan hibah. Dan nama Bapak sendiri. Dia akta ditandatangani langsung sama dia dan istrinya. Dengan Bapak janji ngasih duit 1 miliar. Kata beliau sudah natan, mana duitnya Kiai? Belum ada Pak. Tapi saya bawa pimpinan bank, bawa kepala bank waktu itu saya. Tanya aja sama Bapak langsung, kapan dia akan menyelesaikan hutang saya kepada beliau. 1 bulan kata dia, paling telat 3 bulan. Ya nggak apa-apa, sebulan aja lah. Tanda tangan langsung dengan kepala bank, cair 1 miliar di kepala bank. Ada tanah sisa di depan, ini mah gak masuk ya, yang dipakai laundry sekarang.
Kata saya, itu Pak, buat saya itu mah buat istirahat saya, itu pribadi saya. Berapa berani? Ya 50 juta. Wah, murah banget. Udah 100 juta aja. Pakai cek. Akhirnya kasih 100 juta sama dia. Pakai cek. Alhamdulillah selesai. Dan tempo 1 bulan dilunasi sama Bank Muamalat. Itu kampus 3. Akhirnya yang 23.000 meter itu tambah jadi sekarang 31.000 meter sekarang. Dan nambah lagi. Nah itu kampus 3. 4 itu kampus di Awaton. Kalau kampus 5 Panardi. Nyari-nyari Bapak, coba bayangkan. Ingin ketemu dengan Bapak kan. Akhirnya Bapak itu datang ke beliau karena beliau yang minta Bapak datang. Ada apa Pak? Dan Pak Angkus waktu itu. Ini katanya saya tuh ada cita-cita sebagian harta saya mau diwakafkan. Saya punya tanah 3 lokasi. Pilih aja sama Bapak, kata beliau. Dibawa keliling. Dekat SMA Wanayasa, di Bubur, Cibebar, kemudian terakhir di dekat situ itu. Kata saya, ini aja Pak. Pertama punya jalan, kedua lebih luas. Ya udah nggak apa-apa itu. Tadinya mau dijual, nggak jadi lah. Udah pakai pondok aja. Langsung akad hibah, langsung atas nama yayasan, dia mewakafkan. Dengan tidak susah payah. Setelah beliau tanda tangan wakaf ke Al-Muhajirin, yang wakaf itu meninggal dunia. Mudah-mudahan sampai pahalanya pada beliau. Itu kampus 5. Kalau kampus 6, Bapak ini ada kegiatan di PBNU, peresmian masjid di Cikampek. Waktu itu ada Ketua Umum MUI, ada Rais Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar, ada beberapa pengurus PBNU. Bapak duduk di kursi. Belah kanan itu ada laki-laki udah sepuh. Namanya sahabat Bapak, saya Bunyamin. Ini orang yang saya cari-cari, katanya. Nama Bapak itu sudah mengudara, tapi belum kenal orangnya. Digabung Bapak. Saya ada perlu dengan Bapak. Dia beliau begitu. Saya mau ke rumah. Hari Rabu datang ke rumah. Dia menyampaikan, saya punya tanah. Sudah jadi pondok, hanya tidak jadi. Udah lama belum jalan. Saya menserahkan ke Al-Muhajirin saja. Waktu itu saya bilang, boleh saya terima wakaf, tapi kalau ke saya mah harus full. Tidak boleh setengah. Iya, saya full 100%. Lepas semuanya. Langsung tanda tangan, jadilah kampus 6. Sekarang sudah 6.500 tanahnya. Bahkan insya Allah kalau punya duit ke bawahnya mau dibeli. Mudah-mudahan jadi kampus 6 yang hidup di sana. Kalau kampus 7 itu keluarga di Karawang, di Subang. Karena tanahnya ditinggalkan sama ahli waris, dimanfaatkan, tidak jalan. Dibeli, insya Allah jadi kampus 6. Kampus 7 ya. Sebetulnya rencana ada kampus 8. Kita sudah punya tanah 8.000 meter. Di mana? Di Jababeka, dekat Meikarta. Itu ada kerjasama dengan Bapak Dr. Ihsan Abdullah, salah satu wakil sekjen daripada MUI Pusat. Kerjasama ada keuntungan. Nah Bapak itu dapat 8.000 meter. Tapi Bapak minta supaya nanti jadi 1 hektar. Dia bilang, mau dijual apa bagaimana? Kata Bapak, enggak akan dijual. Saya ingin jadi pondok. Kamu dijual, harganya 600.000 per meter. Bapak akan terima 4,6 M. Enggak, saya mau wakaf, mau jadi pesantren, tidak akan dijual.
Ya kalau begitu mudah-mudahan jadi pondok, kata dia. Kamu dijual 600.000 per meter. Kan 6 kali 8, 48 kan. Jadi kalau dijual Bapak dapat duit 4,8 M. Tapi kata Bapak, biar jadi sejarah. Ada pondok pesantren di tengah-tengah perumahan. Yang elit dan mewah. Kan Jababe kan mewah. Jakarta lagi. Nah oleh karena itu mungkin di akhir tahun ini kita akan mematok tanah, memastikan tanah itu akan jadi pondok dan langsung dipakai pelang. Itu riwayat Al-Muhajirin sampai hari ini. Tapi Bapak sendiri tidak tahu bahwa di luar dugaan juga bisa ke Mekah tiap bulan. Masya Allah. 6 minggu ke Mekah. Doa apa yang pernah Bapak sampaikan? Ke Mekah haji tiap tahun. Bisa tiap 6 bulan sekali, 6 minggu sekali. Dan dapat rezeki dari Mekah juga. Bahkan umroh itu buat Bapak hiburan. Karena ada tamu datang ke rumah dari Jawa kemarin. Pak Kiai, apa hiburan Pak Kiai? Saya gak punya hiburan. Hiburan saya kalau umroh, hiburan buat saya. Oh gitu. Berarti udah 2 tahun gak hiburan. Iya, makanya sakit sekarang. Tidak hiburan. Tapi alhamdulillah walaupun tidak begitu sehat, tidak begitu fit, tetapi masih bisa menggunakan sebagian waktu untuk ngajar. Tiap hari Bapak tugasnya bangun rata-rata jam 4 atau kurang. Pokoknya 1 jam sebelum subuh sudah biasa bangun. Tahajud, ngaji Quran, baca buku, baca kitab. Pagi udah salat subuh, ngajar ke jam 6 pagi. Udah itu makan seadanya, ada jeruk, ada ubi, ada talas. Jam 7 olahraga sampai jam 8 pagi. Udah itu mandi, langsung manggil supir, jalan-jalan. Kalau tidak di kampus 2, kampus 3, UNS. Kalau tidak tidak ada kegiatan organisasi, misalkan NU atau MUI. Alhamdulillah setiap pagi begitu. Makanya kalau ada tamu nggak janjian, nggak dijamin ketemu, harus ditelepon balik di mana. Di Bandung tadi telepon Pak di mana? Di Banten. Ah, susah katanya ketemu Bapak. Ya memang kalau nggak janjian, esek gitu. Nah akhirnya tiap malam ngajar jam pada maghrib sampai jam 9 malam. Pulang ke rumah ada yang 10 malam, jam 11 baru tidur. Terus setiap hari kegiatan seperti itu. Dan syukur alhamdulillah Bapak Sugan pusing, capek tidak. Hari ini gak tidur siang. Dari pagi berangkat ke Banten, pulang jam 5. Udah maghrib ngajar, pada Isya ceramah. Sekarang kesini, capek tidak. Bahkan Bapak lihat Bapak Ibu semangat. Jadi tidak sakit, tidak capek, tidak lelah. Insya Allah kehadiran Bapak di sini akan jadi barokah buat kita semua. Nah, kemudian itu sekilas tentang Al-Muhajirin. Karena kalau semuanya disampaikan, cukup 1 malam. Untuk pesan Bapak sekarang buat Bapak Ibu guru ini. Ada 15 pesan. Ini sudah diketik, sudah di print out, tapi mungkin tidak dibawa hari ini. Pesan Bapak pertama, keluarga besar Muhajirin harus baik dalam baca Quran. Semua guru, karyawan, anak, murid, santri harus mengaji Quran dengan baik. Bisa jadi ahli Quran yang jadi syafaat kelak pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
harus belajar terus tanpa henti. Kata Ibnu Mubarak, seorang alim dikatakan alim sepanjang belajar. Berhenti belajar, alimnya tidak ada. Putus, tidak ada lagi kata alim bagi mereka yang tidak mau belajar. 3, dekatnya ulama senior dan sepuh. Jadi tidak boleh jauh dengan mereka. Kata Nabi, mengagungkan Allah itu ditandai dengan 3 macam. Pertama, menghormati orang yang lanjut usia. Udah beruban, usia lanjut. Menghormati mereka. Itu sama dengan mengagungkan Allah. Yang kedua adalah memuliakan orang yang hafal Al-Quran. Paling tidak bagus dalam sikapnya terhadap Al-Quran. Ketiga adalah menghormati kepada pemimpin yang adil. Itu sama dengan mengagungkan Allah. Jadi ulama harus dekat. Yang keempat, amalkan ilmu dari masa yang mudah, yang kecil, yang sederhana. Tidak boleh kita mengabaikan amal, walaupun sedikit. Keempat, kelima, ajarkan agama pada yang butuhkan. Kalau kita punya ilmu agama, tidak boleh pelit, berikan pada yang lain, ajarkan lagi. Mengajar itu barokah. Bahkan Bapak mah minta sama Allah, ingin sampai akhir hayat tidak pernah berhenti ngajar. Ini pernah yang dilakukan oleh Imam Haramain. Haramain itu ada guru Imam Ghazali. Ghazali sini, baca kitab. Mengapa saya baca kitab, Tuhan? Saya akan jadi Tuhan. Enggak. Saya ingin kalau mati sedang belajar. Begitu. Imam Ghazali baca kitab, Imam Al-Haramain mendengarkan. Belajar. Karena itu belajar tidak berhenti sampai akhir hayat kita. Kemudian keenam, kan ada hadis yang menyatakan begini, nanti kalian ini akan banyak pengikut setelah kalian banyak ilmu, banyak yang datang pada kalian, akan belajar pada kalian. Tapi kata Nabi, ketika mereka datang pada kita, maka kata Nabi, fastausu bihim khairan, nasihatilah mereka dengan baik. Dimulai supaya mereka betah belajar di kita. Yang kedua, layinu iman tu'alimun, lembutlah kamu kepada murid kamu ajari. Dan layinu liman ta'alamun minhu, sikap lembutlah kamu pada guru yang kamu timba ilmunya. Kepada murid sikapnya lembut, pada guru juga kita bersikap lembut. Itulah adab namanya. Jadi guru itu tidak boleh galak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadon ghalidhal qalbi lan fadu min haulik. Kalau kamu galak, kasar, gak akan punya murid. Fa'fu anhum, pemaaflah. Wastaghfirlahum, ampunilah. Wasyawir fil amri, musyawarahlah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu rencanakan, tawakallah sama Allah. Itulah dalam rangka mencapai keberhasilan. Kemudian yang kesembilan, cintai murid seperti mencintai pada anak sendiri. Pula pada anak batu ya, tong itu. Dulu ada seorang ulama ngajari anak orang lain terus sampai anaknya diabaikan.
waktu dan jadwal anak itu sudah siang, sudah capek. Sampai anaknya protes, "Abah kenapa belajar saya sampai udah siang, udah lelah?" Lalu diajari, dikasih jadwal. Kata beliau apa? "Ujang banyak tamu jauh, anak bang gede, ulama besar. Masa ku abah ditinggalkan? Ujang masih sabatur we," gitu. Malah yang jadi ajengan teh anaknya sendiri. Kenapa? Barokah mencintai anak orang lain. Barokah mencintai anak orang lain. Maka santri itu kudu dipika cinta, dipika dede. Hati itu tidak akan didustai. Hati akan nyambung dengan hati lagi. Kita cinta, mereka cinta. Yang menautkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala fa bainahum. Allah yang akan menyatukan hati mereka. Dan itu tidak bisa pura-pura di hadapan Allah. 10. Ikhlaskan dalam mengajar. Cari ridho Allah. Rumah akhirat. Hidupkan agama. Kekalkan agama. Mensyukuri nikmat. Itu adalah ikhlas dalam mengajar. 1. Mencari ridho Allah. 2. Ingin rumah akhirat. 3. Ingin hidup agama. 4. Kekal agama. 5. Mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Sehat dan akal. Kita punya sehat badan, akal juga cerdas. Dan maka mensyukuri nikmat itulah kita ngajar. Itu namanya ikhlas. Kemudian yang ke-11, biasakan kita belajar kitab sebelum ngajar. Ulah pedah kitab naletik, langsung ngajar, gak boleh. Biasakan mutolaah, baca dulu baru ngajar. 11. Yang ke-12, mendoakan santri. Biasakan ada doa khusus untuk murid, untuk santri, untuk jamaah. Yang terakhir doanya apa? Salat hajat 2 rakaat. Doakan mereka supaya soleh, cerdas, terampil, mandiri, taat, patuh, lembut. Doakan mereka. Kamu ke anak sorangan mah, ke anak batu gitu. Khusus ngadoakan dengan salat hajat. Yang ke-13, tidak berhenti mengajar. Kalau kita mengajar di Al-Muhajirin, ngadoa sampai akhir hayat. Karena barokah hajar itu banyak sekali. Berhenti ngajar, putus barokah. Ingin barokah ngajar, insya Allah datang kebahagiaan. Ke-14, perjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di mana akidah NU itu adalah tauhidnya Al-Asy'ari Al-Maturidi, fikihnya Imam Syafi'i, dan akhlaknya Al-Ghazali Al-Junaidi. Inilah yang dikembangkan oleh Al-Muhajirin. Walaupun di sini tidak ada lambang NU, tapi NU ada di dada kita semuanya. Kita ingin dapat syafaat kelak di hari kiamat. Yang akan muridnya Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya harus tahu Al-Muhajirin itu NU. Makanya motonya apa? Berpikir dinamis, berakhlak salaf, berakidah Ahlussunnah. Itu disusun dapat 93 itu nulis itu. Paling ada guan sholat, ada guan anak, guan pondok nulis, lihat saya itu tulisannya. Berpikir dinamis, berakhlak salaf, berakidah Ahlussunnah Jamaah. Dinamis teh al-muhafadzah bil qadimi sholih, al-ahdu bijadidil asah. Pelihara yang baik, ambil yang baru yang lebih baik. Berakhlak salaf itu ngambil dah kitab Hikam. Hikam itu mengatakan begini, Syekh mengapa ulama dulu kalau ngajar itu nyarap? Nama resep nyarap. Ulama nyarap.
sampai di hati. Kata beliau apa? Syekh Hasan Basri mengatakan, mereka itu hidup dalam mengajar itu adalah satu, mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, menghidupkan agama, izin Islam muslimin. Ketiga, ingin menyelamatkan umat. Itu akhlak salaf namanya. Yang di hatinya itu hanya dapat ridho Allah. Ingin syariat Islam itu maju, berkembang, dan eksis. Ingin supaya umat ini selamat, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, termasuk pikirnya selamat. Maka diajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya selamat umat. Yang terakhir, pertahankan kebiasaan-kebiasaan sebagai peninggalan sesepuh dahulu. Ada peribahasa begini, man taraka adah adalah meninggalkan adat, permusuhan nantinya. Adat apa di kita? Kita ikuti. Wali Songo itu begitu dakwahnya. Tidak pernah serta-merta bid'ah, neraka, dolalah, tidak. Disaliksik, naon manfaatna, anu maslahatna. Ya masyarakat teh tengah rasa harus meninggalkan adat. Karena kedatangan Islam tidak. Adat itu dipeliharanya. Numatak ada kebiasaan dari dulu. Menjelang Lebaran itu suka ziarah kubur. Bukan kebiasaan. Oleh Islam tidak dilarang. Kalau diperintahkan, ziarah itu sunnah Nabi. Menjelang Lebaran ada kirim rantang. Kesina sangu jeung lauk-pauk rantang nanti dibikin sangu nabungkul. Setelah itu, bagaimana menurut Islam? Enggak apa-apa kebiasaan itu. Ulah nyebut tentang hadisna. Tentang hadisna boleh gugis apa-apa. Ayat hadisna tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kamu, nanti akan saling mencintai. Itu kan hadis itu. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah melembaga di masyarakat, sepanjang itu benar menurut agama, tidak bertentangan, pelihara oleh kita. Ayah lengseran tenanawan kawin lengseran. Dan ulah setelah lengseran anu awewe, jadi baju gitu. Di bajuannya nu rapi, nutup aurat, tenanawan. Lengseran teh masalah, naon gorengna. Malah resep ninggalin oge. Kalau dibangun ke salat, ya Nabi kan enak. Tinggal ganti ku salawat. Kalau dulu pakai lagu-lagu sunnah, nggak apa-apa lagu sunnah juga. Tapi kalau ingin diganti silakan. Maka dikembangkan dengan salawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim allahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa nabiya indaka la hujat balighuna biha saghayat min khairat hayati ba'da mamat. Allahumma rabbana la tad'alana fi maqamina hadza dhanban ila ghafar wala haman ila fauta wala maghdan ila syafait
walakaban ila kasabta wala hajatan min hawaji dini wa dunya wal akhirah ila qadaita ya sakta syurana sasuduna timis salat amal Allahumma asli maqasidana wa balik wadana fi hajatina wa asfi mardana Rabbana zina iman warzuqna fahma Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'da mas wasidqan niyah wa ihanahu wa akrimna bit taqwa istiqamah wasdu asitana minal agibah wa amla qulubana bil ilmi wa taibatunana an yahwa syubah Yawamatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sakitu ya, mudah-mudahan manfaatnya wilujeng sampai selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya. Kita niatkan dalam kegiatan ini 3 macam. 1, mencari ridho Allah. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Yang kedua, niatkan diizin Islam wal muslimin, demi ketinggian Islam dan kaum muslimin. 3, niatkan untuk keselamatan diri, keluarga, umat, bangsa dan negara. Selamat dunia dan selamat akhirat. Endingnya menjadi ahli surga Jannatun Naim. Ya rahmatika ya arhamar rahimin.